Buka itu ya. Nanti setelah melihat isinya kitab, baru kita kaji satu persatu babnya. Ya. Itu Fihrisul Kitab halaman 41 al-maudhu' ya. Yang pertama muqaddimatun wa tamhidun ya. Muqaddimah itu artinya pendahuluan. Nah, kalau bahasa CP3M namanya apa tadi? Pendahuluan namanya apa? Muqaddaman ya. Namanya muqaddaman, di sini muqaddimatan ya. Muqaddimatun wa tamhidun, pendahuluan dan pendasaran. Pendahuluan dan pondasi, seperti itu. Yang pertama. Kemudian judul yang kedua khutbatul kitab ya. Jadi pidato isi kitab yang disampaikan oleh pengarang. Khutbatul kitab itu halaman 5. Kemudian masih halaman 5 paslun fi bayanis sunnati wal bid'ati, pasal dalam menerangkan apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Apa sunnah, apa bid'ah ya. Sunnah itu apa? Sunnah itu apa-apa yang dilakukan oleh Nabi berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa takrir atau ketetapan. Itu namanya sunnah. Al-bid'ah, bid'ah itu apa-apa yang tidak dilakukan di zaman Nabi. Bid'ah itu artinya model-model. Cuman nanti semua bid'ah tidak dolalah. Ada yang bid'ah wajib, ada yang bid'ah sunnah, ada yang mubah, ada yang haram, ada yang makruh. Tergantung sesuatunya. Ya. Kalau bid'ah urusan dunia nggak ada masalah. Contoh ya, zaman Nabi apakah ada yang gelas seperti ini? Ada enggak? Nggak ada. Ada seragam CP3M seperti ini dulu. Bid'ah semua itu. Ya. Bagus enggak bid'ahnya? Bagus. Ya. Karena untuk persatuan. Itu kalau urusan dunia, ya. Nanti akan dibahas di dalam. Kemudian selanjutnya yang nomor 9. Paslun fi bayani tamassuki ahli Jawa. Nah, di sana ditulis Jawiyah ya. Paslun fi bayani tamassuki ahli Jawiyah bimadhabi ahli sunnati wal jamaati. Pasal menerangkan pegangannya masyarakat atau orang tanah Jawa tentang madhab ahli sunnah wal jamaah. Madhab ahli sunnahnya orang Jawa itu apa? Wa bayani ibtida'i zuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa atau Jawiyah, dan menerangkan mula-mula munculnya bid'ah dan tersebarnya bid'ah di tanah Jawa itu kapan? Yang ketiga wabayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudin fi hadzal zaman, dan menerangkan macam-macam orang yang membuat bid'ah yang ada di zaman sekarang. Karena bid'ah itu macam-macam ya. Ada yang merusak agama. Makanya nanti akan dibahas bayanu anwa'il mubtadi'in al-mawjudin fi hal zaman. Lanjutnya paslun fi bayani khittatis salafis salih. Pasal menerangkan hitohnya ulama dahulu yang soleh. Hitoh itu namanya garis tengah ya. Ajaran garis tengahnya garis-garis haluan ulama soleh zaman dahulu. Wabayanil, di situ Al-Maridi yang benar murad ya. Wabayanil murad bisawadil a'zam fi hadzal hin, dan menerangkan yang dimaksud as-sawadul a'zam itu siapa? Golongan besar itu siapa di dunia ini? As-sawadul a'zam
fi hadzal hin, pada masa sekarang. Masa sekarang ini ada orang yang paling kuat di dunia siapa? Mungkin ada yang bilang Israel, atau Amerika, atau Rusia, atau Iran, atau apa, Merangin. Wah, bisa jadi ya. Ini akan diterangkan di dalam kitab ini yang dikarang oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Wa bayani ahmiyatil i'timad bi madhhabil a'immatil arba'ah, dan menerangkan pentingnya berpedoman dengan madhab 4 imam, ya, pentingnya berpegangan dengan 4 madhab imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Itu akan dibahas di sini. Lanjutnya, faslun fi bayani wujubit taqlid liman laisa lahu ahliyatul ijtihad. Pasal dalam menerangkan wajibnya taklid. Taklid itu mengikuti orang lain yang pinter, mengikuti para mujtahid, ya, mengikuti orang lain yang memenuhi syarat jadi orang alim. Liman laisa lahu ahliyatul ijtihad, bagi siapa saja yang tidak ahli ijtihad. Kita itu enggak ahli ijtihad. Sholatnya apa? Ya taklid. Puasanya ya taklid. Sembayangnya taklid. Ibadahnya taklid semuanya. Ikut siapa? Ya ikut yang ahli ijtihad. Ya, itu hasil ijtihadnya para ulama. Selanjutnya, faslun fi luzumil ihtiyat fi ahdid din wa ahdil ilmi. Pasal menerangkan wajibnya hati-hati di dalam memegang agama dan di dalam memetik ilmu. Agama sekarang banyak di dunia. Agama yang paling hak agama Islam. Hati-hati. Pasal menerangkan wajib ikhtiyat, hati-hati dalam mengambil atau memegang agama dan dalam mengambil memetik ilmu atau dalam mencari guru atau mencari pondok pesantren. Nah ini. Wal ingdhari min fitnati ahlil bid'ah wal munafiqin wal a'immatil mudillin. Dan pasal menerangkan hati-hati dari fitnah ahli bid'ah, lebih ganas daripada dajjal ya. Wal munafiqin, fitnahnya orang-orang munafik yang pelin-pelan ya. Wal a'immatul mudillin, dan fitnahnya para pemimpin yang sesat lagi menyesatkan, sudah sesat menyesatkan ya. Lanjutnya, faslun fi dzikril ahadisi wal athari al waridah fi raf'il ilmi wa nuzulil jahli ya. Pasal menerangkan, menyebut hadis-hadis, menyebut athar al waridah. Athar itu ucapan dawuh para sahabat. Fi raf'il ilmi, dalam mengangkat ilmu, wa nuzulil jahli, dan menghilangkan kebodohan ya. Wa ingdharin nabiyyi, dan menakut-nakutinya Nabi, mengingat-ingatkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa i'lamihi, dan memberitahunya Nabi, bi annal akhirah syarrun, bi annal akhirah syarrun, bahwa sesungguhnya akhir itu jelek, maksudnya zaman akhir ya, itu jelek. Wa anna ummatahu, dan sesungguhnya umat Nabi, satatba'ul muhdasati, umat Nabi bakal mengikuti hal-hal yang baru, minal umuri, dari urusan-urusan, wal bid'ah, dan bid'ah-bid'ah, wal ahwa'i, dan keinginan-keinginan nafsu, wa anna tina innama yabqa inda khassati minan nas, dan sesungguhnya agama itu akan kekal khusus ya. Yabqa inda khassati minan nas, akan kekal dipegang oleh orang-orang khusus. Agama ini akan kekal kalau dipegang oleh orang-orang yang ngerti agama. Agama akan kekal kalau dipegang oleh orang-orang alim tentang agama. Nah ini. Kemudian yang terakhir, belum terakhir masih. Faslun fi bayani ismi man da'a ila dolalatin aw sanna sunnatan sayyatan.
pasal menerangkan dosanya orang yang mengajak kepada kesesatan. Dosanya orang yang mengajak kepada kesesatan, awsanna sunnatan sayatan, atau membuat perilaku pertama perilaku yang jelek, jadi imamnya kejelekan atau keburukan. Lanjutnya, faslun fi bayan iftiraqi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala 73 firqatan. Pasal dalam menerangkan perpecahan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi 73 golongan. Jadi umat Muhammad ya, di zaman akhir pecah menjadi 73 golongan, yang 72 masuk neraka tidak selamat, yang satu selamat masuk surga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa bayani usulil firaqi, awas itu bukan farqi, al firaqi ad-dallati, dan pasal menerangkan ya perpecahan-perpecahan yang sesat. Wa bayanil firqatin najiyati wa hum ahlus sunnati wal jamaah, dan menjelaskan ya, kelompok yang selamat yaitu ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita semua. Selanjutnya, faslun fi dzikri amaratif tirabis saah. Pasal fi dzikri amaratif tirabis saah, menerangkan atau menyebutkan tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat, baik tanda-tanda kiamat suhro maupun tanda-tanda kiamat kubro, ada semua di kitab ini nanti ya. Makanya kalau bisa sampai malam, sampai jam 2 nanti ya, nggak usah balik ya, biar dijamin makanan ibunya Dewi semua ya. Selanjutnya, faslun fi dzikri hadisil mauta bisimai wal kalami. Pasal menerangkan, menyebutkan ya hadis tentang orang-orang yang mati ya, bisimai wal kalami, didengar dan diucapkan ya, pembicaraan dan pendengaran tentang hadis-hadis orang mati ya. Wa ma'rifatihi ay faslun fi ma'rifatihi biman yaghsiluhu wa may yahmiluhu wa may yakfanhu wa may yudlihi fi qabrihi ya. Dan pasal menerangkan untuk mengetahui siapa yang sebenarnya memandikan orang mati, siapa yang menggendong atau gotong orang mati, siapa yang mengkapan orang mati, siapa yang meletakkan di kuburan orang mati, wal idrok wal hayat wa audur ruh ilal jasad, dan idrok ya, idrok itu menemukan, wal hayat wa audur ruh ilal jasad, dan kehidupan serta kembalinya ruh kepada jasad. Itu ada 35 pembahasan di dalam kitab ya, yang dikarang oleh Hasyim Asy'ari, namanya Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah fi Hadisil Mauta wa Asyratis Sa'ah ya. Jadi di sini tulisannya Asyratis Sa'ah, tetapi di dalam buku amarat sama itu ya. Jadi lain bahasa tapi satu arti. Maaf para ibu-ibu, para pengasuh pondok pesantren seprovinsi Jambi ya. Saya di sini akan memulai ya. Bukannya mencoba, kalau mencoba itu nanti kalau nggak enak dibuang ya. Saya memulai dari satu judul ya, yang kira-kira kita bisa mengkaji bersama-sama ya, yang ada di dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari ya, Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, pada judul yang ada di dalam ini.
Saya ambil dari halaman 9. Buka halaman 9 Bu ya. Nanti tinggal tambah halaman berapa ya. Halaman 9 dulu yang agak berdekatan dengan Muslimat NU atau berdekatan dengan NU ya. Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bimadhabi ahli sunnati wal jamaati wa bayani ibtida'i dhuhuril bid'ah wa intishariha fi ardi Jawa wa bayani anwa'il mubtadi'in al mawjud fi hadha zaman. Maaf ini Bu, saya mencari kitab yang kosong, nggak ada maknanya, belum ketemu. Ini saya mengambil nih kitabnya Mbak Hashim, ternyata sebagian ada maknanya. Tapi tidak boleh merendahkan Bu. Ilmu itu, kitab itu sekecil-kecilnya kitab sulit, pasti ada kesulitan ya. Guru saya saja sudah alim, kalau mau ngaji ada perbandingan kitab yang sudah ada artinya untuk perbandingan. Ini nggak ada perbandingannya, mana yang lain ya. Ini bukan bedah kitab, baca sajalah ya. Kalau bedah nanti dibedah, disobek, marah yang punya kitab ya. Jadi maaf, ini kitabnya sudah ada maknanya. Barangkali ibu itu nanti, wah menurut saya terkibnya salah, boleh disalahkan. Sebabnya apa? Oh bisa dibaca I bisa baca A. Yang penting cara ngaturnya bagaimana. Kalau ibu-ibu ahli ilmu nakusoro bisa baca A I U benar semua. Yang penting alasannya tahu ya. Seperti baca babun bisa, babi bisa, ya baba bisa, baba babi babu bisa, babun hadabun ya, babi ila babi kan bisa, baban yakni baban bisa ya. Makanya nanti kalau memang itu salah ya dibenarkan ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu itu karena istrinya Pak Yai semua kan alim semua, nggak mungkin Pak Yai ngambil istri bodoh. Iya, ada pun ketapatan bodoh salahnya kiai itu. Iya, maaf Bu, maaf ya. Ini guyon saja Bu ya. Saya yakin ibu-ibu ini tamatan pesantren. Apalagi di belakang saya, wah muridnya Mbah Mun semua. Siapa yang berani dengan sarang? Ya, saya ini cuman tamatan Jombang, sama punya Dewi. Ya, cuman tuh. Ya, kalau tidak salah saya 8 tahun di sana. Tak punya Dewi berapa tahun? Mungkin 20 tahun lebih ya. Ya, buktinya bodohnya banyak sekali ya. Ya, ibu-ibu sekalian, mari kita lihat pada halaman 9 ya. Paslun, paslin, paslan boleh. Paslun hadza paslun. Paslin min paslin ila paslin boleh. Paslan ani paslan boleh. Pasal menerangkan kegondelannya penduduk Jawa. Nah niku pasun pi bayani tamasuki ahli Jawa in dalam mertelaake kegondelane penduduk tanah Jawa. Ngerti kegondelan orang Sumatera? Kegondelan cekelan ya. Pasal menerangkan pegangannya orang Jawa bimadhabi ahli sunnati wal jamaah, dengan madhab itu aliran, jalan menuju kemana itu nama madhab, aliran ahli sunnah wal jamaah. Wa bayan ibtida'i dhuhuril bid'ah, dan menerangkan kawitan lahire piro-piro bid'ah, beberapa bid'ah, wanti syariha, dan tersebarnya al bid'ah fi ardi Jawa, di bumi Jawa ya. Jadi sejarah munculnya bid'ah, kemudian tersebarnya bid'ah di tanah Jawa. Nggak berani bilang di tanah Sumatera, nggak berani. Wa bayani anwa'il mubtadi'in al mawjudin bi hadzal zaman, dan merangkan macam-macam ya wong kang gawe bid'ah ya, orang yang bikin bid'ah ya bi hadzal zaman al mawjud bi hadzal zaman ya, yang ada di zaman sekarang ya. Qad kana muslimul aqtar al jawiyah ya,
telah ada orang-orang Islam tanah Jawa bil azwanis salifah pada masa-masa dahulu al-khaliyah yang telah lewat. Jadi orang-orang Islam tanah Jawa pada zaman dahulu yang telah lewat iku muttafiqil ara wal madhab, ya, madhabnya cocok, pendapatnya cocok. Jadi orang-orang dahulu, orang Jawa itu satu irama, satu pendapat, satu madhab. Itu orang dulu. Beda dengan orang sekarang, nggak terima dengan satu madhab, ya. Wa muttahidil ma'khadh wal mashrab, ya, dan tunggal pengalapan. Pengalapan itu pengambilan, wal mashrab, dan kecondongan, ya. Condongnya aliran, condongnya madhab, pengambilan sumber madhab itu sama. Ibarat orang satu musola, satu masjid itu ingin makan satu makanan saja, nggak model-model. Mau makan apa siang ini? Nasi tempe semuanya, ya. Dulu seperti itu orang Jawa, nggak ada. Makanya orang dahulu itu sehat-sehat, kuat-kuat, umurnya panjang. Orang zaman akhir sekarang umur 25 sudah batuk-batukan, apalagi 50 sudah ya. Nggak ada yang 90. Ada ibu-ibu yang 90? Nggak ada, ya. Paling 60 saja nggak ada, ya. Saya alhamdulillah 62, Bu. Alhamdulillah belum batuk-batukan, cuman kadang-kala batuk, ya. Kalau batuk-batukan kan bohong. Kan batuk-batukan, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat, ya. Saya lanjut, ya. Fa kulluhum fil fiqhi 'alal madhhabin nafis, madhhabil Imam Muhammad bin Idris, ya. Semua orang tanah Jawa pada zaman dahulu, ya, mengamalkan fikihnya, ya, itu pakai fikih yang sangat nafis. Nafis itu indah. Fikih yang indah itu apa? Madhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi orang Indonesia, ya, akidahnya, fikihnya, akidahnya, tasawufnya sama. Fikihnya siapa? Fikihnya pakai madhab Imam Syafi'i. Jadi orang ahli sunnah itu ciri-cirinya gampang, 3. Akidahnya imamnya siapa? Fikihnya imamnya siapa? Tasawuf akhlaknya imam siapa? 3 aja. Orang NU muslimat cukup 3 aja, ya. Siapa definisi Ahlussunnah wal Jamaah? Saya waktu MTS siapa? Ahli sunnati wal jamaati humul ladzina lazamu sunnatan nabiyyi wa tariqatas sahabati fil aqaidid dinati wal a'malil badaniyati wal akhlaqil qalbiyati. Siapa Ahlussunnah wal Jamaah itu? Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, perilaku Nabi. Satu dalam akidahnya, ya. Yang kedua, wal a'malil badaniyah, fikihnya. Wal akhlaqil qalbiyah, akhlak tasawufnya. Siapa mazhabnya? Itu Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Pilih salah satu. Tidak boleh campur aduk. Kalau campur aduk namanya talfek. Misalnya sembahyang ikut Syafi'i, puasa ikut Hambali. Di sini ada Imam Hambali, wah. Kemudian zakatnya Imam Maliki, wah. Kemudian apalagi hajinya Imam Hanafi. Ini tidak boleh, ya. Itu namanya apa itu? Membikin cemburu madhabnya. Madhab saya kok dicampuri, cemburu ah. Coba ibu-ibu, ya, dijejeri 4 orang, cemburu enggak? Cemburu lah. Bapaknya 1, ibunya 4, cemburu enggak? Saya saja kalau dijejeri cemburu, apalagi ibunya, ya. Madhab itu cemburu, makanya jangan main-main madhab, ya. Salatnya Syafi'i, puasa Syafi'i, haji Syafi'i, rukun Islam semuanya Syafi'i, ya. Itu madhabnya, walaupun 4 boleh dipakai, tapi dalam keadaan darurat boleh menggunakan madhab lain, ya, boleh. Kemudian dalam bidang ilmu tauhid, ilmu akidah, usuluddin, kalau di sini ala madhabil Imam Abil Hasan Al Asy'ari, ya.
ditambahi Abu Mansur Al-Maturidi biasanya ya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ditambah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di sini tidak ditulis, mungkin karena dianggap santrinya sudah hafal ya, atau penulisnya lupa ya. Wa fi tasawwufi ala madhhabil Imam Al-Ghazali wal Imam Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu ajmain. Kalau saya waktu belajar di MTS di pesantren ya, tasawufnya mengikuti Syekh Abul Qasim Al-Junaidi, Abul Qasim Al-Junaidi dan Imam Al-Ghazali. Di sini Imam Al-Ghazali dan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu ajmain. Inilah imam-imam akidah ahli sunnah wal jamaah, baik di dalam ilmu tauhid, ilmu fikih maupun ilmu tasawuf. Selanjutnya, summa innahu hadatsa fi 'ami 1330 ahzabun mutanawwi'atun ya. Lalu ada kejadian terjadi tahun 1330 ya. Ada macam-macam golongan, ahzabun, golongan-golongan, mutanawwi'atun yang warna-warna macam-macam, wa ara'un, dan beberapa pendapat, mutadafi'atun, yang selalu saling bertentangan. Jadi tahun 1330 mulai ada perlawanan pendapat yang bermacam-macam. Wa aqwalun mutadaribatun, dan pendapat-pendapat yang poyang-paying, motif poyang-paying ya. Asalnya mutadarib itu saling ini enteng tuh, seperti orang perang, poyang-paying. Warijalun mutajaribatun ya. Dan laki-laki yang maksud para pemimpin yang sangat tarik ulur. Siapa diantaranya? Faminhum salafiyun qaimuna ala ma alai aslabuhum min tamadhubi bil madhabil muayyan. Di antara mereka yang poyang-paying adalah golongan salaf, golongan-golongan yang mengikuti orang dahulu, qaimuna, yang menegakkan alama alai aslabuhum, orang yang masih bertegang teguh kepada ajaran-ajaran orang dahulu ya. Minat tamadhubi, dari soal bermadhabnya masih seperti dulu, bil madhabil muayyan, dengan madhab yang tertentu, yakni madhab Syafi'i. Wa tamassuki bil kutubil mu'tabarah, dan kekondelan, berpegangan dengan kitab-kitab yang mu'tabarah, yang diwilang-wilang standar, al-mutadawalati, yang beredar ya. Jadi kitab itu yang ada yang standar, ada yang tidak standar. Kitab-kitab yang mu'tabarah dilihat siapa pengarangnya. Kalau sekarang banyak kitab yang dikarang oleh Syekh Google ya. Syekh Google luar biasa, itu bisa mengalahkan Mbah Hashim. Kitabnya Mbah Hashim tidak pernah dibaca karena apa? Tebal ya. Enak ya, cuma dikit-dikit keluar Syekh Google ya. Wa mahabbati ahlil baiti wal auliya was sholihin ya, termasuk orang-orang dahulu masih cinta ahlul bait, ahli keluarganya Nabi ya, para wali, orang-orang yang soleh. Wa tabaruk bihim ya, orang-orang dahulu senang ngalah berkah ahlul bait, ngalah berkah para wali, ngalah berkah orang-orang soleh ya. Ahyaan wa amwatan, tak peduli orang mati atau orang hidup. Orang hidup bisa dimintai berkah, bisa, yang beri berkah oleh Allah lewat wali yang hidup. Orang mudah mati di kuburan bisa dimintai berkah. Kita mendoakan mereka akan mengembalikan. Kita nggak bisa tahu jawaban mereka ya. Coba ibu-ibu kalau masuk kuburan salam apa enggak? Salam. Mendengar jawaban orang mati enggak? Kalau mendengar takut enggak? Nah makanya beliau enggak jawab. Beliau menjawab, tapi yang mendengar selain manusia, seperti ayam, kerbau, kambing, mendengar jawabannya orang mati ya. Jadi salam tetap ya.
Selanjutnya wa talqinil mayit, ya, wa ziyaratul kubur, ziarah kubur, ya. Walaupun zaman dahulu ziarah kubur itu dilarang, ya. Nahaitukum an ziyaratil kubur, saya melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang diralat hadisnya dinasah, ada apa suruh, sekarang kau boleh ziarah, karena ziarahnya itu maksiat. Kalau ziarahnya itu taat, bagus, tidak apa-apa, ya. Watalkinil mayit, ya, mentalkin mayit. Mentalkin itu mengajari orang sudah meninggal, ya. Seperti orang gila kan, orang mati ajak ngomong. Nah, itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah, sah-sah saja. Wasadaqati anhu, sedekah untuk orang meninggal. Wa i'tiqadi syafa'ah, ya, mengadakan keyakinan adanya syafaat, pertolongan, ya. Wanab doa, meyakini manfaatnya doa. Watawassuli, meyakini manfaatnya tawasul. Jadi kalau kita itu mohon pada Allah langsung itu masih kotor, masih banyak dosa. Makanya apa? Ila hadrati ila, terus ila hadrati Nabi, ila hadrati Syekh Qadir Jalani, ila hadrati Abi Syekh Abu Hasan Asyadili, ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin, ila hadrati para wali, ila hadrati orang-orang soleh, ila hadrati kawan-kawan saya yang dekat di rumah saya. Boleh, tidak apa-apa, ya. Yang penting jangan ila hadrati wong kafir, al-Fatihah, ya. Al-Kabir Al-Fatihah tidak sah, ya. Harus seagama, ya, agama. Wa minhum, di antara golongan yang muncul dari 133 itu, firqatun yattabi'una ra'ya Muhammadin Muhammad Abduh wa Rashid Ridho, ya. Di antara mereka ada kelompok yang mengikuti pendapatnya, ya, tokoh modernisasi namanya Muhammad Abduh dengan Rashid Ridho. Itu ajarannya apa? Ajarannya Islam moderat, Islam modern, bukan moderat. Kalau moderat tengah-tengah, ya. Perlu saya sampaikan apa modern itu. Modern itu maju benar, itu namanya modern. Contoh ini, sudah maju, ya. Ngaji itu pakai tapak yang seragam, pesertanya baju seragam, itu modern. Benar, benarnya apa? Tidak dilarang. Barangnya bukan barang curian semua, makanannya modern, macam-macam, ya. Jadi modern itu maju benar. Yang tidak bagus, maju tapi salah, itu namanya apa? Tidak modern. Benar tapi belum maju, namanya apa? Belum modern. Ada Islam modern, tidak modern, belum modern. Benar tapi maju, modern. Maju tapi salah, tidak modern, ya. Benar tapi tidak maju, belum modern. Nah, coba ibu-ibu milih yang mana? Maju tapi modern, ya. Jadi ada aliran Islam modern, guru besarnya Muhammad Abduh, punya murid Rashid Ridho. Gurunya Muhammad Abduh namanya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Gurunya lebih, ya, adalah Jamaluddin Abhan. Ini di wilayah Mesir. Kita nggak usah bahas inilah, mumet nanti, ya. Itu yang bahas mereka saja. Saya aja juga malas, ya. Kita malas yang enak-enak aja dan yang bisa, oleh nggak bisa ngapain, ya. Wa yakhuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka mengambil, mencuplik bid'ah model-modelnya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Wa Ahmad bin Taimiyah, wa tilmidaihi, dan dua muridnya Ahmad bin Taimiyah, ya, Ibnul Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi, itu muridnya. Taharramu ma ajma'al muslimun. Nah, jadi orang-orang yang modern ini mengharamkan apa yang dilakukan oleh orang-orang dahulu yang soleh, yang salah. Haram ta'atul haram, ya. Doa haram, kirim doa haram, ziarah kubur haram, haramkan semua. Bahkan makomnya Nabi saja mau diratakan,
haram tuh ziarah makam Rasul. Waduh. Akhirnya mereka itu sepakat mengharamkan apa yang diijmakan orang-orang Islam ala nadbihi, padahal itu sunnah, sedekah sunnah, ya, lamatan sunnah diharamkan. Wa as-safarun li ziyarati qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jalan-jalan, ya, dari Merangin ke kuburan Rasul itu haram, ya, padahal itu sunnah. Wa khalafuhum bima dzukira wa khair, ya. Jadi apa-apa yang disebutkan dilakukan oleh orang Islam, mereka bilangnya itu adalah sudah tidak pendapat lagi. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab fatawinya mengatakan, wa idza safara li'tiqadihi annaha ziyarata qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimin, ya. Jadi apabila kita meyakini bahwa ziarah kubur Rasulullah itu merupakan ketaatan, taat pada siapa? Taat pada Allah, atiullah wa atiur Rasul. Taat begitu kok disalahkan, diharamkan, ya. Basarat tahrim minal amril maqtu'i bih, maka keharaman ini putus, nggak usah diteruskan. Haram menurut kamu, menurut saya masih halal, gitu, ya. Qala al-allama Syekh Muhammad Bahit al-Hanafi al-Muti'i fi risalatihi al-musammat Tadhhirul Fuad min Danasil I'tiqad, ya, berkatalah al-allama, orang yang sangat alim, Syekh Muhammad Bahit al-Hanafi al-Muti'i, dalam karangan kitabnya Tadhhirul Fuad, ya, membersihkan hati min danasil i'tiqad, dari keyakinan yang kotor. Wa hadzal fariq qadib pala al muslimun bi katsirin minhum salapan wa khalapan, ya. Dari ini pertentangan dari golongan ini telah diuji coba oleh orang-orang Islam, baik dari ulama salaf maupun ulama khalaf. Apa bedanya ulama khalaf dengan ulama salaf? Ya. Salafus sholihin, ya. Ulama khalaf ini ulama modern. Cara pakaian ini kalau ulama salaf ulama sarung. Ulama khalaf ulama celana. Jadi kalau santri senang pakai celana terus, harus dimarahi, bu, kamu mau jadi khalaf apa salaf? Khalaf. Tapi lama-lama lepas pepsi, lama-lama pecah, lepas baju, cukup kaos, lama-lama cukup celana saja, lama-lama telanjang. Nah itu, ya. Makanya ibu-ibu, ya, yang bapaknya pengasuh, awas jangan sampai lepas sarung. Sarung itu apa itu? Nyasar kereng, ya, nyasar tapi kereng, ya, sarung, ya, ya, sarung, yuk. Saya nggak mau menerangkan sarung, nggak berani, ya. Makanya saya pakai sarung nih, tapi saya pakai celana, bu, jangan suudzon, ya, celana semua, ya. Jadi cara gampangnya ulama khalaf, ulama modern nggak mau pakai sarung, pakai celana, celana jin. Wah. Ulama salaf pakai sarung, walaupun sarungnya sudah tambalannya 12, ya, nggak apa-apa, ya. Jadi lebih baik para pengasuh tidak usah dibelikan celana, ya, celana dalam aja dengan sarung, ya. Kalau lebaran beli celana, ya, pakai celana harus dikawal, bu, ya, nanti pergi kemana-mana, ya. Jadi ulama khalaf ini masih muasalaf, masih berpedoman ajaran-ajaran terdahulu yang belum terpolusi oleh ajaran-ajaran modern. Kalau ulama khalaf, ulama yang sudah berubah, ya, dari ajaran-ajaran terdahulu yang sudah diajarkan para pendahulu. Pakanu wasmatan wasulmatan fil muslimin. Mereka itu adalah menjadi wusmah, ya, wasulmah, ya. Jadi wusmah itu seperti barang cacat tapi nampak. Kalau sulmah itu tai lalat. Coba ibu-ibu, wajahnya putih, ada tai lalatnya merah, nampak enggak?
Ini sama saja, ya. Orang Islam itu kalau ada yang mengganggu ajaran lain, seperti ajaran Islamnya ada tai lalatnya. Buang kepada, buang itu, mengganggu pemandangan. Kecuali teratur. Tai lalatnya mah seperti Megawati di sini. Nah, itu teratur. Tai lalat di sini, di pinggir hidung, mengganggu kecantikan, ya. Nah, itu artinya apa? Ajaran Islam itu sudah dipengaruhi oleh tai lalat. Wa'adu fasidan, wa'adwan fasidan, dan anggota yang rusak. Yajibu qat'uhu hatta la yu'addi al-baqiyah, ya. Udah ajaran yang seperti itu putus saja supaya jangan menjalar. Hatta la yu'addiya, sehingga tidak nulari, ya. Apa adu al-baqiyah ing sisa apa tu bagian sisa. Bahwa kal majdum, wah ini lebih berat lagi, ya. Ajaran yang dirusak, yang merusak ajaran Islam, kal majdum, seperti orang yang kena penyakit lepra. Jadi agama Islam bisa jadi ada penyakit lepranya. Siapa? Yaitu, ya. Sekarang coba, ya, mengkafir-kafirkan orang, mensyirik-syirikan orang, apalagi, ya, namanya tasyrik takfir, ya. Membid'ah-bid'ahkan orang, ya. Yajibu al-firaru minhu, kalau seperti itu wajib apa al-firaru, melarikan diri, minhu jari majdum. Jadi kalau ada orang kok punya penyakit lepra, jangan didekati, menular. Orang Islam baik-baik, didekati orang yang campur aduk ajarannya, akidahnya, kena kecampuran, ya. Ini hati-hati, saya bukan menuduh. Di Bungo ini ada, tapi saya nggak menunjuk ini tempatnya ada. Ini ada yang kholab, baik kebanyakan salaf, ada kholabnya, ya. Fa'innahum fariqun yal'abuna bidinihim, mereka adalah golongan yang suka main-main agama, agama dipermainkan, ya. Padahal agama Islam dibikin main-main, ya. Yazumuna al-ulama salafan wa kholapan, akhirnya ulama salaf, ulama kholaf dicaci maki, dikambing hitamkan. Nggak percaya ulama sekarang saya, nggak ulama salaf, nggak ulama kholaf, akhirnya gitu. Karena dia itu merasa apa? Lebih hebat. Ini ahli Google, kamu nggak bisa Google. Memang kiai rata-rata nggak pegang HP. Kalau pegang HP mumet, HP-nya ya ini. Kiai-kiai ini HP-nya ini kitab kuning apa kitab putih, ya. Nggak usah dikasih HP untuk apa, ya. HP-nya hanya untuk mendengarkan azan saja, ya. Ini Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Wa yaquluna annahum ghairu ma'sumin fala yambahi taqliduhum. Luar biasa. Ulama salaf, ulama kholaf, oleh grup mereka ini, mereka bukan ulama ya, orang yang maksum, nggak terjaga lagi. Makanya kita tidak pantas untuk mengikuti ulama-ulama. Lapar kopi dalika benal ahya wal amba. Tidak ada bedanya ulama yang mati, ulama yang hidup, yang salaf maupun yang kholaf. Inilah zaman akhir seperti ini, ya. Ini diucapkan zaman dahulu oleh Mbah Hashim, ya. Wa yata'anuna alaihim wa yulquna asyubhat, ya. Mereka suka mencaci maki ulama, dan mereka suka menabur-naburkan perkara syubhat, hal nggak jelas, haram nggak jelas. Ini dialamatkan kepada para ulama. La farqa fi dzalika, ya, bainal ahya wal amwat. Tidak ada bedanya orang hidup dan orang mati, ya. Wa yadhurruna fi uyuni basair, itu apa, ya. Dan mereka menyebarkan, ya, peristiwa tersebut di mata orang-orang yang lemah. Jadi orang-orang yang bodoh menjadi sasaran, ya. Litu'mi absarahum, ya, agar orang-orang yang bodoh ini menjadi buta an uyubi haula'i, untuk dari melihat aibnya para ulama. Yaqsuduna bidzalika ilqa'al adawah, akhirnya dibikin fitnah, ya.
Antara ulama yang satu dengan yang lain diadu domba, permusuhan, al-baghdha, saling marah-marah, ya, bikhululihim, ya, al-jawa wa yas'auna fil ardi fasada, karena mereka menepat di ruang angkasa dan mereka berusaha di permukaan bumi itu untuk merusak suasana dan alam raya. Yaquluna Allahu al-kidba, ya. Yaquluna Allahu al-kadiba, ya. Jadi bohong dialamatkan pada Allah, ya. Jadi nggak percaya tentang kekuasaan Allah. Wa hum ya'lamun yas'umuna annahum qa'imuna bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mereka itu ngaku-ngaku inilah yang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini mereka sekarang ngaku nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Khaduran nas ala tiba'i syar'i wa ijtinabil bid'ah, ya. Nah, mereka itu bergeger masuk di antara orang-orang banyak untuk mengikuti syariat, tapi menjauhi bid'ah. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah Maha mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang bohong. Qultu wala'alla wajhahu annahum min ahli bid'ah wal ahwa. Ya, saya berpendapat barangkali mereka itu memang ahli bid'ah, ahli mengikuti hawa nafsu. Qala al-Qadiyat, ya, Asy-Syifa, Qadiyat berpendapat dalam kitab Asy-Syifa, wa kana mu'adzamu fasadihim 'ala din, ya. Justru yang menjadikan rusaknya agama, kebesaran dari rusaknya mereka, ya. Wa qad yadkhulu fi umuri dunya mimma yulquna bainal muslimin minal adawah adziniyah allati tasri lidunyahum. Dan terkadang masuk dalam urusan-urusan dunia dan mereka menjatuhkan urusan-urusan dunia di antara orang Islam tentang permusuhan keagamaan, akhirnya bertengkar antara orang yang beragama diadu domba, allati tasri lidunyahum, hanya menjalar dalam urusan-urusan dunia mereka. Qala al-allamah Mullah Ali Al-Qari fi syarhi waqad harrama Allah taala al-khamra wal maisir li hadhihi al-illah kama qala taala innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Allah taala mengharamkan minum khamr, kemudian totoan, ya, li hadhihi al-illah dengan alasan-alasan ini, sebagaimana Allah firman, sungguhnya setan menghendaki dan menjatuhkan permusuhan di antara kamu semuanya, menjatuhkan untuk bertengkar pada kamu semua gara-gara khamr dan gara-gara maisir. Wa minhum rafidiyuna yasubbuna sayyidina Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, ya. Di antara 133 golongan ada yang dinamakan golongan Ar-Rafidah. Siapa orang Ar-Rafidah itu? Orang yang mencaci maki kesahabatannya Abu Bakar dan Umar. Apa Abu Bakar? Apa Umar? Alilah. Nah itu. Jadi orang mencaci maki, tidak percaya kesahabatannya Abu Bakar, kesahabatannya Umar bin Khattab. Ini namanya kaum Rafidah, ya. Yakrahuna sahabah, benci dengan sahabat. Saya nggak senang dengan ada sahabat. Itu apa? Sahabat ya cuman Ali. Karena Sayyidina Ali itu orang yang mewakili Nabi. Ketika Nabi keluar kemana-mana, Ali lah yang menemani, ya. Sampai Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, saya Nabi gudang ilmu, Ali adalah apa? Pintu gerbangnya. Siapa yang tanya ilmu, tanya Ali dulu. Makanya kaum Rafidah ini, ya, yubalighuna, ya, hawa sayyidina aliin wa ahli baiti. Jadi orang-orang Rafidah ini berlebih-lebihan mencintai Sayyidina Ali dan keluarganya Nabi, ya. Tapi nggak usah ngomong Ali ya orang-orang Iran, nggak usah, ya. Kita nggak usah bahas itu, ya. Ada pepatah sahabat, wa majaru bainahum, ya, wa majaru bainas sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nusbitu wa majaru bainas sahabati naskut.
Oh sahabat bertengkar, antara Ali dengan Muawiyah kau perang, antara Ali dengan Siti Aisyah dengan mertua kau perang. Diam naskut, ya. Anhu ajrul ijtihad rusbit, karena ijtihadnya ijtihadnya Ali, ijtihadnya Aisyah, walaupun perang dengan menantu, pahalanya sudah ditentukan. Oleh karena itu kalau ada bunyai bertengkar dengan Pak Yai, santri nggak boleh meniru. Makanya kalau bertengkar bunyai, jangan sampai ada santri tahu. Bunyai kok bertengkar terus, kalau Pak Yai rebutan apa? Ternyata rebutan centong. ya centong apa? Centong emas yang harganya mahal. Ya jadi harus santrinya apa? Nuskut, diam. Anu wajal itu, ya. Pertengkaran antara bunyai dengan Pak Yai itu sudah dikasih pahala oleh Allah. Coba nanti praktek, ya. Setelah pengajian kita bertengkar sama Pak Yai, ya. Anaknya nanti jangan menilai, ya. Nah, ini qala Sayyid Muhammad fi syarhil qamus wa ba'duhum yartaqi ilal kufri wazandaqah adzanallahu wal muslimin minha. Dan sebagian mereka dari 33 golongan ini naik kepada sifat kekufuran dan sifat kafir zindik, ya. Kafir zindik ini, ya, yang ikut campur masalah pangeran, ya, masalah ketuhanan ikut campur. Kafir zindik termasuk kafir sesat, ya. Jadi di Indonesia ini ada beberapa orang kafir, ya. Kafir mu'ahad, kafir yang adakan perjanjian. Kafir zimmi, kafir yang ditanggung oleh negara, ya. Kafir harbi, yang suka memerangi perang. Ada kafir zindik, ya. Kafir zindik itu berbahaya, ya, ikut campur masalah Tuhan, ya. Qala al-Qadi Iyad Bishbah an Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah bi ashabi wadhiyasiro ing Allah tentang sahabat-sahabatku. Kenapa Nabi ngomong, jangan berani-berani sahabat. Ashabi kan nujum, sahabatku bagaikan bintang nih. Ashabi kan nujum, bi ayyihim iktadaitum. Sahabatku bagaikan bintang-bintang, kalau kamu ikut pada mereka dapat petunjuk. Makanya Nabi bilang, ya, Allah bi ashabi, ya. Takut Allah tentang sahabatku. Artinya apa? Hati-hati jangan memaki-maki sahabat. La tattahiduhum gharadan ba'di. Janganlah kamu sekalian ngalap sira kabeh gharadan ing sasaran ba'di setelah meninggalnya aku. Jadi setelah meninggalnya Nabi Muhammad itu nanti banyak orang yang pelin-pelan, banyak orang yang pada munafik, ya, sehingga ada orang-orang yang pelin-pelan, ya, seperti Musailamah Al-Kadzab. Setelah Nabi Muhammad meninggal, wah, Nabi sudah meninggal, berarti Islam sudah tamat. Nah, udahlah, nggak usah sholat lagi, ya. Jangan sampai seperti itu. Tadi saya cerita dengan sebagian pengasuh, santri kita mondok sudah puluhan tahun, pulang ke rumah kembali lagi asal. Apa? Tinggal sholat. Itu namanya munafik. Jangan sampai terjadi. Ibu-ibunya santrinya dipesan kalau pulang sampai kiamat jangan tinggal sholatnya seperti di pondok, jangan tinggal jamaahnya seperti di pondok, jangan tinggal khatam Quran setiap 40 hari 40 hari khatam minimal, ya. Hari mana tadi? La tataiduhum gharadan bati. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbuhum. Siapa orangnya mencintai para sahabat, maka, ya,
dengan cinta kepadaku itu cintanya, maka aku akan mencintai mereka. Ya. Jadi cinta kepada para sahabat, pada sahabat ada orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Jadi kalau kita senang sahabat berarti senang Nabi. Sahabat tidak ada, gantinya sahabat siapa? Para tabiin. Tabiin tidak ada, para ulama. Ulama tidak ada, para ustadz. Ustadz tidak ada, calon ustadz. Calon ustadz tidak ada, santri. Santri tidak ada, calon santri. Santri tidak ada, ya cari calon. Ya. Ya, itu urut itu. Ya, sanada kecintaan kepada sahabat berarti cinta pada Nabi. Wa ma abghadahum fa bi bughdi abghadahum. Siapa orangnya membenci kepada para sahabat, maka dengan kebencian mereka kepada sahabat berarti aku benci. Ya. Nabi beli, aku benci kepadamu karena kamu benci pada sahabatku. Seperti itu. Ya. Awas jangan sampai. Waman adzahum faqad adzani. Siapa yang menyakiti para sahabat berarti menyakiti aku Nabi. Waman adzani faqad adzallah. Siapa yang menyakiti aku Nabi maka berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Waman adzallah yushiku ayyakhudahu. Barang siapa menyakiti Allah maka hampir saja Allah akan menyiksa. Hampirnya hampir pasti. Ya. Siapa melawan Allah ya disiksa. Tuhan dilawan. Kalau hantu boleh, hantu dilawan, tapi Tuhan dilawan tidak boleh. Ya. Makanya kalau ngomong hantu jangan dibalik Tuhan, atau ngomong Tuhan jangan dibalik hantu. Tuhan tuh, hantuan, ya Tuhan Allah. Maka Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, janganlah kamu sekalian memisui, mencaci maki sahabatku. Paman sabbahum fa'alaihi laknatullah wal malaikatu wan nas ajmain. Siapa orang yang mencaci maki kepada para sahabat akan dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh para malaikat dan dikutuk oleh semua manusia. La yaqullah minhu sirfan wala adlan. Apa isi kutukannya? Allah tidak akan menerima sirpan ibadah fardunya, wala adlan, tidak menerima ibadah sunnahnya. Maka sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fa innahu yaji'u qaumun fi akhir zaman yasubbuna ashabi fala tusalluna alaihim wa la tusallu ma'ahum wa la tanakahuhum wa la tujalisuhum wa in maradu fala ta'uduhum. Di akhir zaman, ya, besok di akhir zaman itu dulu diucapkan, sekarang sudah terjadi. Akan ada sekelompok manusia di akhir zaman mencaci maki para sahabat Nabi. Fala tusallu alaihim. Kalau ada orang mencaci maki sahabat Nabi meninggal, tidak usah disolati, tidak usah, ya, tidak usah solati, langsung saja lempar di sungai. Jadi kubur kesenangan, ya, iwak itu namanya, untuk umpan ikan aja. Wala tusallu mahum. Kalau orang suka nyaci maki sahabat, jangan ditemani sholatnya. Ya, kamu makmum, saya imam, tidak usah. Kamu nyaci maki sahabat, tidak usah makmum. Gitu aja. Pikir sana, bayang dari di kuburan, mati kamu. Ya, marahi saja. Ya. Wala tanakahuhum. Orang kau nyaci maki sahabat, ya. Wanakahuhum, tidak usah menikahkan dengan mereka. Nikah mereka jangan, menikahkan untuk mereka juga jangan. Cari kamu lawan lain, ya, yang sama-sama wala tujalisuhum, ya, jangan duduk bersanding dengan orang yang mencaci sahabat Nabi. Wa in maradu fala ta'uduhum. Mereka sakit, nggak usah ditengok. Sakitlah, mudarlah, matilah, aja dalam hati tapi jangan disebut, ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, man sabba ashabi fatribuhu. Nabi bersabda, barang siapa mencaci maki sahabatku maka pukullah. Langsung ambil penokok, toh mati atau hidup terserah, ya. Waduh, keras sekali ini, ya. Wa qad a'laman Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sabbahum wa adahum yu'dhihi wa adzan nabi haramun, ya. Sungguhnya Nabi memberitahu mencaci maki dan menyakiti sahabat itu sama saja menyakiti Nabi, ya.
Dan Nabi bersabda, menyakiti Nabi hukumnya haram. Faqala la tu'zuni fi ashabi, jangan menyakiti kamu sekalian tentang aku lewat menyakiti sahabatku. Wa man adahum faqad adani, siapa yang menyakiti sahabat menyakiti aku. Wa qala la tu'zuni fi Aisyata, lain. La tu'zuni, jangan nglarani sira kabeh ni ingsun fi Aisyata, tentang Aisyah, ya. Aisyah itu jangan dicerita-ceritakan. Kenapa Aisyah waktu peperangan kok terlambat pulangnya? Di situ waktu itu kok dengan Sofwan, fitnah. Tidak usah diucapkan. Jangan diterangkan tentang Aisyah. Aisyah itu gelarnya Ummahatul Mukminat, ibu-ibu kandungnya perempuan mukminah. Jadi ibu-ibu ini mewarisi Siti Aisyah. Jadi Aisyah itu gelarnya apa? Ummahatul Mukminat, Ummahatul Mukminin wa Ummahatul Mukminat, ya. Jadi ibu-ibu kandungnya perempuan-perempuan mukmin itu. Makanya jangan sampai bilang Aisyah itu gini. Wa qala fi Fatimah, Fatimah juga jangan, binti Rasulullah, ya. Bid'atun minni, ya. Bid'atun minni, bahwa Aisyah Fatimah sepotong dagingku, yu'zini ma'adhaha, ya. Jadi akan menyakiti kepadaku siapa-siapa yang menyakiti Fatimah. Jadi kalau bisa ibu-ibu supaya senang, anaknya kalau perempuan namanya 2 saja. Anak pertama Aisyah, anak kedua Fatimah, anak ketiga Aisyah, anak keempat Fatimah, terus sampai 8, ya. Sehingga dipuji terus, Aisyah dalam, Fatimah dalam, ya. Jangan namanya keren-keren, namanya artis, ya. Nama artis sembahyang enggak, bagi yang sembahyang. Tapi yang sembahyang banyak, kalau setelah sembahyang main lagi, ya. Jadilah artis-artis surgawi, masuk pesantren. Punya Dewi, punya pesantren Pak, masuki semua. Setahun pesantren Romu 1, pindah tahun kedua Romu 2, 3, bolak-balik 8 tahun kan tamat, ya. Jajal dia Romu 1 kayak apa, 2 kayak apa, itu ndak boleh. Kecuali Romu 1 tamat, pindah Romu 2, tamat 3, tamat 4. Nggak ada lagi jadi guru di situ. Berarti sudah tamat 4 kali, ya. Jadi mondok itu yang baik tamat, ya. Baca kitab yang baik tamat. Makanya ini harus tamat, Bu. Kalau nggak tamat salah. Sanggup apa enggak? Ayo, saya tantang ini. Ayo, sanggup apa enggak? Saya sudah belajar 1 minggu 2 kali kok. Ngaji nggak tamat dimarahi Gus Baha. Gus Baha kalau baca kitab walaupun 10 jilid tamat, ini cuma berapa lembar. Nanti ditamatkan diri ya sama Pak Yai di rumah. Nanti saya dengarkan laporannya sudah ditamatkan belum punya Dewi, itu. Kalau enggak berarti bohong dengan gurunya. Bohong dengan gurunya dosa besar itu, ya. Kita lanjut. Udah lanjut apa sudah? Belum. Bon setengah 1. Ini wa minhum abahyun, orang-orang yang memperbolehkan apa saja. Nah, ya sampai sini dulu. Saya mohon anak saya untuk melanjutkan walaupun dikit. Silakan. Ini anak saya suruh nyicip, silakan. Silakan ngambil beberapa poin saja, nggak usah lama-lama. Yang penting muni berbunyi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu nyai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mpun apa dereng niki? Mpun. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kurang lebih seperti itu ibu semuanya. Para santri kita belajar capek, letih. Ya, ibu nyai diajak jadi santri lagi. Ya, serasa pasaran dulu gimana, ya kan? Lanjut, masya Allah, ya. Tapi ya moga-moga ini semuanya letihnya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana sudah pernah berjuang sekarang dan terus ke depan mengajar, sekarang juga harus berjuang belajar. Abah sampai sekarang alhamdulillah masih belajar juga. Kita semua terus belajar insyaallah. Nah, jadi mungkin jika diizinkan sedikit saja, nggak banyak insyaallah ya. Gimana Ibu? Lanjut atau cukup? Nah, cukup. Cukup cekap. Ampun, cukup. Nah, dikit nggak apa-apa ya. Nah. Ya. Baik, mohon izin semuanya, mohon kesabarannya ya. Nah, kayak ginilah dulu perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari. Minal ulama illadzina man kana hammuhu hammul ummah. Ulama yang gelisahnya itu karena gelisahnya umat. Ya. Ini kita kan seperti ini nih, ya. Insyaallah kita mengikuti khitbah beliau. Gelisah kita karena gelisahnya santri-santri. Gelisahnya kita karena agama kita ini semakin akhir dalam keterpurukan. Kita ingin memajukan agama kita, tapi ibu semuanya, agama tidak akan maju kecuali jika di dalam diri kita ada agama. Makanya ini kitab yang namanya Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Risalah itu kan kalau diterjemahkan surat. Risalah. Ya, jadi ini sebenarnya surat cinta dari Mbah Hasyim Asy'ari untuk kita semua, agar kita tahu ya bahwa beliau itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kategorinya 3 kategorinya. Fi hadisil mauta, hadis-hadis tentang orang-orang yang sudah mati, karena di akhir zamannya ada kelompok-kelompok yang mengingkari adanya kematian. Ini sebenarnya Abah lagi menjelaskan firqah yang banyak sekali. Sedikit lagi sampai kepada firqah alladzina yaquluna bitanasukhil arwah, firqah yang mengatakan bahwa ruh itu titisan gitu, pindah. Jadi nggak ada istilahnya kehidupan setelah kematian. Makanya beliau meringkas kitab ini kan bedah kitab pada 3 pembahasan. Satu, hadisul mauta, hadis tentang orang-orang yang mati. Jadi ada kematian, kita tolak ini firqah ya. Takutnya nanti anak-anak kita, santri-santri kita terjebak dalam dunia yang seperti ini, terjebak dalam firqah yang seperti ini. Kita ingin mengukuhkan pendirian santri-santri kita, anak-anak kita. Yang kedua, wa asyratis sa'ah, dan tanda-tanda kiamat. Ya, ini sebenarnya bagus sekali dibaca nih, tanda kiamat. Ya, hampir semuanya mungkin sudah terjadi. Jadi biar kita takut semuanya. Yang ketiga, mafhumu as-sunnati wal bid'ah, definisi dan pemahaman sunnah dan bid'ah. Agar kita tahu kita itu masih dalam khitbah sunnah wal jamaah atau kita jangan-jangan masuk ke dalam kebid'ahan. Karena gini ibu-ibu sekalian yang saya hormati, semua firqah yang ada di muka bumi ini ngaku-ngaku ana ahlus sunnati wal jamaah, semuanya. Wahabi ahlus sunnah wal jamaah, Muhammadiyah ahlus sunnah wal jamaah, NU ahlus sunnah wal jamaah. Cuman siapa sih ahlus sunnah yang sesungguhnya? Apakah kita atau mereka? Kitab ini sudah menjawabnya. Maka harapannya Abah sudah memberikan mukaddimah, Abah sudah hampir membacakan 1 fasal, itu kurang 2 halaman lagi. Harapannya semoga ibunya semuanya nanti kembali ke pondok-pondoknya masing-masing, bisa mengajarkan kitab ini semuanya kepada santri-santrinya. Amin ya rabbal alamin. Karena alhamdulillah di sini juga kitabnya sudah dimaknai ala pesantren. Dan memang ini dinamakan risalah karena dalam keilmuan itu ada istilah-istilah. Kalau risalah itu kan dari surat ya. Kalau definisi para ulama, muallafun shaghirul hajmi, karangan yang kecil, yatamat yazubit tarkizi, yang fokus pada membahas suatu permasalahan. Ini kan tadi hanya fokus pada siapa itu Ahlussunnah wal Jamaah, atau surat cinta Ahlussunnah wal Jamaah tentang hal-hal yang banyak dibid'ahkan, yaitu 3 tadi intinya: hadisul mauta, asyratus sa'ah, mafhumus sunnati wal bid'ah. Gitu. Berbeda kalau matan, kita semua tahu matan itu ikhtisar, ringkasan daripada kitab yang luas yang disusun dengan alfaz
matinah, daqiqah, disusun dengan lafaz-lafaz yang kuat, yang detail sekali, sehingga lahir setelahnya syarah-syarah, lahir setelahnya hasyiah-hasyiah. Tapi kalau risalah itu memang kecil, ya, makanya ini hanya beberapa lembar saja. Nah, tentu hal ini karena ya semangat sih, ya, semangat orang dulu nggak seperti semangat kita sekarang. Makanya di bait-bait yang sering kita hafalkan, lakin minat tatwili, ayo, ini kan banyak nyantri semuanya. Kallatil himam fasarul ikhtisaru multazam, gitu. Karena panjangnya kallatil himam, semangat sudah mulai redup, loyo. Fasarul ikhtisaru multazam, makanya meringkas, meresum kitab dan ilmu menjadi suatu kenistaan dan kewajiban. Inilah yang ingin dicoba oleh beliau Mbah Hasyim Asy'ari, ya, agar kita mengambil jalan pintas, mengetahui siapa itu ahlu sunnah wal jamaah. Mohon izin Ibu, boleh Ibu Yai semuanya buka halaman ini dikit saja Ibu, insyaallah tidak banyak, ya. Karena saya anak muda, saya pengertian insyaallah, ya. Nah, ini kata Abah tadi, Abah meminta saya untuk baca, kalau bisa baca tanda-tanda kiamat saja, ya. Biar kita ini pulang dari pengajian ini takut semuanya, ya. Nah, Ibu boleh dibuka halaman 25. Fi dzikri amarat iqtirabis sa'ah, tentang menjelaskan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Tandanya banyak sekali. Satu, adamul musa'id wal mu'awin 'alad din, tidak ada yang membantu dan menolong agama. Ya, yang peduli dengan agama makin sedikit. Ya. Yang kedua, ubadul juhal fi akhir zaman ubadun juhalun wa qurra'un fasaqah. Di akhir zaman nanti banyak ahli ibadah, mereka bodoh, banyak ahli Quran, menghafal Quran, tapi mereka fasik. Quran hanya di kerongkongan mereka. Di antara mereka, hatta yatabahan nasu fil masajid, ya. Orang-orang yang membangga-banggakan masjid. Masjid sudah indah, terus tengoklah zaman sekarang nih, masjid, ya Allah, indahnya. Orang tidak fokus lagi dengan ibadah, tapi fokus dengan fisik. Orang tidak fokus lagi dengan makmurnya masjid, tapi dengan makmurnya penampakan bangunan. Ya. Pondok pun demikian, kadang lomba-lomba, ya, pondok mewah-mewahan, lupa dengan isi dan madmunnya. Ya, ini tanda kiamat, tanda kiamat. Wa minha qati'atur rahim, ya, terputusnya atau memutus silaturahim. Wa takhwilul amin, takhwinul amin, mengingkari janji kepada orang yang amanah. Wa timanul khain, sebaliknya malah percaya dengan orang yang khianat. Ini tanda kiamat. Intifakhul ahillah, membesarnya atau tidak teraturnya bulan, ya, bulan nggak teratur lagi. As-salihun al-awwalul awwal, na'am, wa tabqa husalatun ka husalatis sya'ir. Yadhhabus salihun, orang-orang soleh pada pergi, generasi demi generasi, dan yang tertinggal adalah orang-orang yang bagaikan buih, bagaikan ampas. Hatta yakuna az-zuhdu riwayatan wal wara'u tasannu'an. Tanda kiamat, zuhud sekedar ilmu saja yang disampaikan, tidak ada di praktek kita. Wal wara'u tasannu'an, sifat wirai hanyalah buat-buatan. Ya, ini kira-kira hampir semuanya sudah kita lihat. An yakuna al-waladu ghaidhan, punya anak dijadikan beban, ya, bikin kening kita mengkerut. Wal mataru qaidhan, dan hujan menjadi apa itu Bu? Qaidhan itu jadi sebabnya panas. Harusnya hujan kan jadi sebab dingin, ini malah jadi sebab panas. Ya, kita ngerasa nih hujan-hujan tapi ya panas, ya. Wa tafidul li'am faidan, orang-orang yang keji itu merajalela di mana-mana, ya. Ini sudah semuanya. Selanjutnya, hatta yasuda kullu qabilatin munafiquha, tandanya adalah orang-orang munafik akan memimpin setiap kabilah. Kabilah ini pemimpinnya munafik, ini munafik, ngeri. Selanjutnya,
tazakhruful maharib wa takhrubul qulub. Halaman 26. Mihrab-mihrab sungguh dihiasi dengan banyaknya penghiasan, sebaliknya hati malah rusak. Fusu'ut tijarah hatta tu'inal mar'atu zawjaha 'ala tijarah. Tersebar luasnya perdagangan sampai perempuan ikut membantu suaminya berdagang. Ya, ini tanda kiamat. Sudah semuanya ya yang kita sebutkan. Siap-siap saja. Mungkin besok. Ya Allah. Wa fushubul qalam wa zuhuru syubhatiz zur. Tersebar luasnya pena. Maksudnya pena tuh karya tulis di mana-mana. S1 karya tulis, S2 karya tulis, S3 karya tulis. Tapi tempurung kosong, cuman banyak karyanya, ilmunya kosong, pengamalannya kosong. Wa zuhuru syahadat bizur. Nampaknya syahadah-syahadah dengan kepalsuan. Ijazah S1 ya ijazahnya doang, ilmunya enggak ada. S2, S3 ini sudah semua ini ya. Yuttakhadzul amanatu magnaman. Amanah dijadikan jarahan, maksudnya dijadikan mainan. Ada anak nih, wah amanah, wah enak tuh kita mainin, ya kan? Kita mainin karena dia ini amanah. Sebaliknya waz zakatu maghraman. Zakat dianggap sebagai kerugian ya. Makanya banyak orang soleh yang diperbodoh. Wa yuta'allamul ilmu li ghairi dinillah. Agama dipelajari bukan karena agama. Idza ata'a ar-rajulu imra'atahu. Ini apabila seorang laki-laki taat dengan istrinya. Waduh, ini moga-moga Pak Yai ya, yang bersanding di sini semuanya tidak taat kepada Nyai semuanya ya. Artinya kalau pengen kiamat lama, ayo terus mohon Bu Yai ya, kita terus taat dengan poro Pak Yai ya. Ini tandanya soalnya. Nah, tentu ruangan diskusi sangatlah dibuka, tapi bagaimanapun di ruang kekeluargaan ada pemimpin yang harus kita taati. Wa aqqa ummahu ya. Dan seorang laki-laki tersebut durhaka kepada ibunya. Dengan istri Masya Allah taat. Nggih. Nomor 1 istri. Tapi ibunya nomor 2. Waduh, ini di mana-mana kita lihat. Zaharul qainat ya, para penyanyi penjoget-joget nampak di mana-mana ada. Wal ma'azif, alat musik beragam sekarang, bertambah terus. Bahkan rebana pun macam-macam sekarang. Rebana ditemani ini. Wa syuribatil khumur, khamar diminum. Wa la'ana akhiru hadhil ummati awwalaha. Orang yang hidup di akhir zaman ini suka pada melaknat orang yang hidup di awal zaman dulu. Kayak tadi yang Abah sampaikan, golongan Rafidhah yang sangat berlebihan mencintai sahabat Ali, mereka melaknat Sayyidina Abu Bakar, mereka melaknat Sayyidina Utsman dan seterusnya. Nah, wa minha anna imam ad-dajjal sinuna khada'at, dan sesungguhnya amama dajjal di hadapan dajjal nanti tahun-tahunnya itu adalah tahun-tahun penipuan ya. Ini yang belum ini, alhamdulillah, berarti belum kiamat ini, dajjalnya belum ada. Yukadzabu fiha as-sadiq, yang jujur yang tulus didustai. Wa yusaddaqu fiha al-kadzib, yang pendusta malah dipercayai. Wa yukhawwanu fiha al-amin, yang amin dikhianati, yang pengkhianat dipercayai. Nah, wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidatu, orang-orang Ruwaybidah pada berani berbicara. Siapa mereka? Ar-rajul tafih, orang yang bukan siapa-siapa. Yatakallamu fi amril ammah, berani berbicara di hadapan orang awam, orang halayak umum ya, seputar hal-hal yang ada. Kemudian hatta tarawul jibala tazulu an amakiniha, sampai-sampai engkau melihat gunung berpindah dari tempat-tempatnya. Nah, ini saya kira belum ya. Wusidal amru ila ghairi ahlihi, segala tanggung jawab dipasrahkan kepada yang bukan ahlinya. Ad-dunya, kemudian la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajul 'ala al-qabri fayatamarrahu 'alaihi.
Tanda kiamat selanjutnya, tidak akan hilang dunia ini sampai seorang laki-laki kalau ketemu kuburan dia guling-guling di kuburan, kemudian dia berkata, andai aku pemilik dan penghuni kuburan ini, semuanya ingin cepat mati, menyesal hidup di zaman sekarang ini, terlalu banyak fitnah. Nah, kemudian la tafna hadhil ummatu hatta yaquma ar-rajul ila al-mar'ati fayaftarishuha fi at-tariqi fayakunu khiyaruhum yawma idzin man yaqul law waraina wara'a hadzal ha'id. Ini mungkin saya cukupkan, ini terakhir. Tidaklah hilang umat ini, umat Nabi ini, datang kiamat kecuali yaqumar rajul, sampai datang seorang laki-laki ilal mar'ati, kepada perempuan, fayaftarishuha, kemudian ia membentang perempuan tersebut fit tariqi, di jalan. Maksudnya mau dipergauli di jalan secara terang-terangan. Ya, ini mungkin kita dengar di berita-berita ada orang yang, mohon maaf, melakukan hubungan badan secara terang-terangan, nggak ada malu lagi. Ya, itu kan ada secara hakikatnya, ada secara majaznya. Hakikatnya yang memang nampak, majaznya ya yang beredar di dunia maya di mana-mana. Itu ya sama saja kurang lebih. Yaqul, kemudian sehingga orang terbaik di zaman itu, ya berarti ini zaman kita ini, di zaman kita ini akan berkata, lawaraina wara'a hadzal haid, ya, andai kami ya membangun sesuatu atau melindungi, menaruh sesuatu di, nah, gitu. Andai kami membuat tembok yang tinggi, ya, sehingga kami tidak bisa melihat pemandangan yang seperti ini. Cuman zaman sekarang ini, ya, nggak pakai tembok lagi dah, ya. Walaupun ya pemerintah sudah membatasi internet, ya, tapi namanya zaman ya sudah canggih, ada aja kelah usaha, ya untuk mendapatkan akses seperti hal tersebut, ya, pornografi dan seterusnya, yang mana itulah yang diantara menjadi penyebab tersebarnya zina di mana-mana. Ya, kita kadang dengar kabar yang miris, ya, di pondok, ya, kiai mencabuli santrinya, ustadz mencabuli santrinya, santri mencabuli santri yang lainnya. Ya, di antara sebabnya ini, ya, situs-situs pornografi yang tersebar kemana-mana, tak terbendung lagi. Ya, kurang lebih demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya dan waktu tambahannya. Terima kasih untuk segenap perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.